Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Pendidikan STEM 2022B akan mempresentasikan hasil review artikel kami yang berjudul STEM Problem Solving, Inquiry, Concept, and Reasoning. Nah, untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Devina Nur Aisyita dengan NIM 3 digit terakhir 042. Kemudian ada Diva Kurnia Faiza dengan 3 digit NIM terakhir 057. Kemudian ada Muhammad Latif dengan 3 digit NIM terakhir 142. Dan saya sendiri Nurina Aula Febriana dengan 3 digit NIM terakhir 180. Artikelnya berjudul STEM Problem atau pemecahan masalah STEM mengenai penyelidikan, konsep, dan penalaran. Kemudian artikel ini ditulis oleh yang pertama yaitu ada Lintang, kemudian ada Yan Xiaoong, Yong Sim Ang, dan Jer Hong Jitan pada tahun 2022. Dengan pertanyaan penelitiannya ada dua. Yang pertama, seberapa jauh penalaran praktis dan ilmiah dalam pemecahan masalah yang terintegrasi STEM. Kemudian yang kedua yaitu apa yang akan dicapai melalui penalaran praktis dan ilmiah dalam pemecahan masalah yang terintegrasi STEM. Nah, dari kedua pertanyaan penelitian itu, peneliti bertujuan untuk menjelaskan seberapa jauh penalaran praktis dan ilmiah dalam pemecahan masalah yang terintegrasi STEM. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan pengetahuan konseptual dan keterampilan pemecahan masalah yang dipelajari melalui inquiry praktis dan ilmiah dalam pemecahan masalah yang terintegrasi STEM. Kemudian untuk metode penelitian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bahasanya selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, konteks. Subjek penelitian sebanyak 113 siswa kelas 8 yang terdiri dari 62 laki-laki dan 51 perempuan berusia 14 tahun yang berasal dari 6 kelas dan guru mereka. Para siswa didistribusikan dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, meskipun beberapa siswa memilih untuk bekerja secara mandiri. Kegiatan ini berfokus pada sains dan teknik sebagai dua disiplin ilmu utama. Kegiatan ini berlangsung selama 3 sesi. Pada sesi pertama yang berlangsung selama 1 jam, siswa diperkenalkan dengan permasalahan dan konteksnya. Permasalahan ini berkaitan dengan keterbatasan lahan pertanian di negara yang kekurangan lahan dan mengimpor 90% kebutuhan pangan. Siswa diminta untuk merancang solusi dengan menerapkan pengetahuan tentang kondisi yang dibutuhkan untuk fotosintesis dan pertumbuhan tanaman untuk merancang dan membangun sistem pertanian vertikal guna membantu petani meningkatkan hasil panen dengan lahan pertanian terbatas. Pada sesi kedua yang berlangsung 6 jam, siswa terlibat dalam diskusi ide untuk menghasilkan solusi potensial. Mereka kemudian merancang, membangun, dan menguji solusi mereka dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki solusi mereka secara berulang. Pada sesi terakhir yang berlangsung 1 jam, siswa mempresentasikan solusi mereka dan merefleksikan seberapa baik solusi mereka untuk memenuhi kriteria keberhasilan. Kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data berlangsung selama 1 bulan dengan perekaman video secara mingguan. Peneliti menggunakan 2 kamera video, yakni 1 di depan dan 1 di belakang laboratorium sains. 3, analisis data. Rekaman video dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif merupakan metode analisis yang tepat untuk studi ini karena memungkinkan peneliti mengidentifikasi episode-episode inquiry praktis dan inquiry sains secara sistematis untuk memetakannya ke dalam tujuan dan hasil dari episode-episode tersebut seiring berjalannya pembelajaran. Secara total 6 jam rekaman video yang menampilkan siswa mempresentasikan ide mereka, sementara guru berperan sebagai fasilitator dan mentor. Lensa analitis penelitian bersifat interpretatif dan validitas interpretasi ditentukan melalui diskusi dan kesepakatan antar penilai. Setiap ujaran pada tingkat pembicara dalam transkrip diperiksa dan dikodekan. Pengkodean deduktif diterapkan dengan 2 kode, yaitu penalaran praktis dan penalaran ilmiah.
Next, untuk hasil, boleh slide-nya di next. Baik, untuk hasil penelitian yang pertama, penalaran praktis itu lebih dominan dibandingkan penalaran ilmiah dalam pemecahan masalah terintegrasi STEM. Penalaran praktis itu mencakup 62% dari diskusi, sementara 38% merupakan penalaran ilmiah. Penalaran praktis berasal dari pengalaman sehari-hari, logika, atau pemahaman akal sehat. Sedangkan penalaran ilmiah itu menggunakan konsep ilmiah, bukti, atau penerapan istilah ilmiah. Nah, contoh keterlibatan dengan penalaran ilmiah pada artikel ini tuh berkisar pada kondisi fotosintesis dan konsep konversi energi saat siswa menyampaikan gagasan mereka. Penalaran praktis yang digunakan terkait dengan pertimbangan desain struktural sistem pertanian seperti bagaimana air, cahaya, dan media itu dapat dilakukan dengan cara yang paling efisien. Siswa mempertahankan kekuatan desain menggunakan logika berdasarkan pengalaman sehari-hari mereka. Hal ini menandakan perlunya penekanan yang lebih besar pada penalaran ilmiah agar siswa itu dapat mengembangkan pengetahuan konseptual ilmiah tingkat tinggi. Nah, untuk hasil yang kedua, yaitu penalaran praktis itu membantu siswa membenarkan desain prototipe berdasarkan pengalaman sehari-hari dan akal sehat, sehingga lebih mudah diakses. Namun, penalaran ilmiah itu perlu lebih ditekankan karena dapat mendorong siswa mencapai pembelajaran konseptual tingkat tinggi melalui penggunaan bukti, logika ilmiah, dan prinsip-prinsip sains yang membuat solusinya itu lebih bermakna. Oleh karena itu, tantangan bagi guru selama implementasi aktivitas pemecahan masalah STEM itu terletak pada keseimbangan penerapan penalaran ilmiah dan praktis untuk memperdalam pemahaman pengetahuan disiplin ilmu dalam konteks pemecahan masalah secara bermakna. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu menggabungkan teori dan praktik. Artikel ini menggunakan kerangka teoritis Dewey, yaitu terkait dengan inquiry praktis dan ilmiah, serta Breiter terkait pengetahuan yang berpusat pada masalah dan referensi. Untuk menganalisis pembelajaran STEM, ini memperkuat landasan konseptual dari penelitian tersebut. Yang kedua yaitu kontribusi empiris yang jelas. Penelitian ini menganalisis data nyata dari 113 siswa kelas 8 dengan pendekatan kualitatif berbasis rekaman video. Hal ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana penalaran praktis dan ilmiah muncul dalam pembelajaran STEM. Yang ketiga yaitu menyoroti keseimbangan penalaran praktis dan ilmiah. Artikel menemukan bahwa penalaran praktis itu lebih dominan, yaitu sebesar 62% dibandingkan dengan ilmiah, yaitu 38%. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi guru untuk lebih memberikan penalaran ilmiah agar siswa bisa menguasai pengetahuan konseptual tingkat tinggi. Selanjutnya, yaitu relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Penelitian ini menekankan pentingnya pembelajaran STEM yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan konten, tetapi juga pada keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan integrasi antar disiplin ilmu. Dan yang terakhir yaitu memberikan implikasi praktis bagi pendidik. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan oleh guru untuk merancang aktivitas STEM terintegrasi yang seimbang antara inquiry, praktis, dan ilmiah, sehingga siswa tidak hanya mengandalkan pengalaman sehari-hari, tetapi juga penalaran berbasis sains. Untuk kekurangan dari artikel yang kami review akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, selanjutnya untuk kekurangan dari artikel yang pertama yaitu tingkat generalisasi yang terbatas. Dalam artikel ini, temuannya itu bersifat terbatas dan belum bisa digeneralisasikan ke berbagai konteks dan permasalahan. Yang kedua, data pembelajaran yang dianalisis berasal dari pengajaran frontal oleh guru dan presentasi solusi kelompok, serta tidak mencakup diskusi kelompok siswa. Dan yang ketiga, ukuran sampel yang kecil. Dalam penelitian ini hanya melibatkan 6 kelas sehingga sampel kurang representatif. Dan yang terakhir yaitu jumlah siswa per kelompok bervariasi. Hal ini bisa mempengaruhi praktik penalaran yang muncul dalam diskusi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.